Halo Autolovers, selamat datang kembali di Update Olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan di musim pandemi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar balap motor. Autolovers, setelah pensiunnya Valentino Rossi akhir tahun lalu, penonton MotoGP 2022 mengalami tren penurunan yang signifikan. Buktinya pada 2 seri terakhir di Mugello dan di Barcelona. Jumlah penonton yang datang ke trek berkurang cukup banyak. Di Mugello, yang biasanya penonton rela berkemah selama beberapa hari, turun dari sekitar 140.000 penonton di edisi terakhir sebelum pandemi COVID-19 pada 2019. Menjadi hanya sekitar 75.000 penonton. Itu adalah data jumlah penonton sepanjang akhir pekan, bukan hanya saat hari balap. Lalu pada gelaran MotoGP Catalunya 2022, jumlah penontonnya sekitar 150.000 orang sepanjang akhir pekan, turun dari sekitar 160.000 orang yang datang di edisi terakhir sebelum COVID-19. Padahal 2 pekan sebelumnya ada event F1 Spanyol 2022 di sirkuit yang sama. Penontonnya mencapai sekitar 278.000 orang. Sebenarnya ada beberapa penyebab kenapa MotoGP mengalami penurunan. Ada isu soal keseruan balapan yang berkurang karena motor menjadi sulit menyalip, ataupun harga tiket yang lebih mahal dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Tapi tak bisa dipungkiri, hilangnya figur idola menjadi salah satu penyebab penonton tak semangat lagi datang ke sirkuit, terutama seorang Valentino Rossi. Banyak orang berandai-andai apakah Rossi bisa saja kembali walaupun hanya sekali atau 2 kali. Sayangnya, hal tersebut tampaknya tidak akan terjadi. Sulit dikatakan, ketika sudah dilepaskan, ketika kau merasa sudah cukup, aku tak tahu seberapa cepat kau bisa melaju, meskipun dengan Ducati, ujar kaki tangan Rossi. Tentu dia akan menjalani balapan bagus, tapi motornya sangat kompetitif. Tapi bagi Pale, waktunya sudah cukup, jelasnya. Ushio sempat beberapa kali memberikan tawaran ke The Doctor untuk mencoba motor Ducati. Rossi cukup antusias. Sayangnya, tidak untuk melakukan Grand Prix, hanya sekedar tes motor. Sayangnya dia punya urusan sendiri, dia punya pekerjaan. Tidak mudah mengaturnya. Mengatur semuanya ke trek dalam semalam. Tapi kupikir kami bisa mengaturnya dan dia akan gembira setelah mencobanya, ungkap Ushio. Menurut Ushio, masalah turunnya penonton ini adalah tugas utama Dorna Sport karena The Doctor sudah pensiun. Ini adalah lingkaran setan yang harus kita patahkan. Kubilang bahwa Dorna sedang bekerja keras untuk itu. Kami, manajer tim, melakukan banyak pertemuan dengan Dorna, lanjut Ushio. Selain itu, Ushio sepakat bahwa di masa lampau MotoGP punya sosok-sosok ikonik yang bisa membuat fans bergejolak. Rivalitas panas di trek dan di luar trek membuat MotoGP dicintai para fans. Hal itu yang agak kurang terasa saat ini, karena percikan-percikan yang biasanya disukai para penonton tidak lagi tersaji. Ya, rasanya dulu seperti itu dengan Casey Stoner, Jorge Lorenzo, dan Dani Pedrosa, tegasnya. Legenda MotoGP sekaligus pemegang 5 gelar juara dunia, Jorge Lorenzo mengungkapkan alasan kenapa pamor MotoGP musim ini cenderung menurun. Adapun masalah turunnya popularitas MotoGP yang sedang menjadi kekhawatiran banyak pihak di pedok. Dalam beberapa balapan dengan aturan dan larangan yang sudah mulai renggang, jumlah penonton MotoGP masih jauh lebih sedikit dibandingkan edisi terakhir sebelum COVID-19. Coba bandingkan balapan F1 dan MotoGP di sirkuit Barcelona Catalunya yang digelar kurang dari sebulan terakhir. Jumlah penonton F1 jauh lebih banyak dibandingkan penonton MotoGP selama akhir pekan. Padahal MotoGP Catalunya adalah seri yang biasanya penontonnya cukup banyak dan jumlahnya berimbang dengan penonton F1 Spanyol. Jelas ini menimbulkan kecemasan. Ada beberapa hal yang dikemukakan sebagai penyebab utama tren turunnya popularitas MotoGP. Beberapa pihak menyebut tiket MotoGP sekarang terlalu mahal. Lalu ada yang mengkritisi masalah sulitnya menyalip gara-gara komponen aerodinamika. Bahkan perginya sosok Valentino Rossi yang pensiun dan Marc Marquez yang cuti cedera pun sampai dikaitkan. Di sisi lain, Jorge Lorenzo malah menilai sebenarnya MotoGP saat ini cukup kompetitif.
Memang salip-menyalip menjadi lebih susah, tapi jarak antar tim pabrikan dan pembalap musim 2022 ini sekarang semakin rapat. Nggak cuma itu, setiap balapan pun selalu ada kejutan siapa pemenang dan peraih podiumnya. Aprilia dan KTM kini bisa bersaing melawan tim besar seperti Yamaha, Honda, Ducati, serta Suzuki. Pembalap tim satelit bahkan bisa bersinar di era ini. Misalnya saja Jorge Martin ataupun Enea Bastianini. Tapi menurut Ekpiura yang tidak dimiliki MotoGP saat ini adalah figur karismatik. Kau merindukan aku seperti halnya merindukan Valentino Rossi, Casey Stoner, dan Dani Pedrosa, ujar pemilik 5 gelar juara dunia ini. Sekarang kita juga tahu Marc Marquez cuti dalam beberapa bulan. Menurutku, kami adalah pembalap yang sangat berbakat. Tapi kami juga punya sifat yang berbeda dan kami berkarisma, jelasnya. Karisma itulah yang membuat disukai para fans, hingga mereka rela memberikan dukungan ke idolanya dan rela melawan para rivalnya. Kadang permusuhan pembalap memang bikin orang pusing, tapi drama-drama semacam itulah yang membuat MotoGP menarik dan tidak monoton. Sekarang semua pembalap berteman, tidak ada rivalitas kompetitif sekuat dulu, tegas mantan pembalap Yamaha, Ducati, dan Honda ini. Oke Autolovers, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan tekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe. See you next video geng, salam olahraga.